Nah, Hades yang merupakan anak tertuanya nih, abangnya dari mereka berdua, malah dibuang anjir ke bawah. Like damn, dia malah ditaruh di neraka, in the underworld. Yes. Now let's see why, kenapa dia ditakutin sama orang-orang Yunani kuno. First of all, itu ada yang namanya Ixius. Dia ini adalah manusia pertama yang ngebunuh seluruh keluarganya, dan dia ini nafsu loh, pernah nafsu sama istrinya Zeus. Lancang bener. So anyways, what happened to Ixius? Diikat dong, diikat di roda yang berputar di atas api. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Medusha y'all. It has been a while. Terakhir kali gue ngomongin tentang Demon, 7 pangeran iblis. Sebenarnya sih sekarang tuh nggak begitu beda jauh karena masih ada bau-bau neraka. Because I'm going to talk about Hades. Itu adalah the god of the underworld. Tapi is he really? Is he the god of the underworld? Atau dia ini punya posisi lain? Bagi kalian yang nggak tahu underworld itu apa, basically itu neraka. Dan bagi kalian yang belum tahu Hades itu siapa, please you need to check out the other video. Ini ada yang gue taruh di atas ini. Go click that first. Yaitu adalah asal usul mitologi Yunani. Karena if you don't know shit about that, you don't know who Hades is. Tapi kalau misalnya you don't care about it dan masih mau nonton gue, it's okay, I welcome y'all. So daripada intro kepanjangan, let's just get into it. Hades itu siapa dan kenapa that he is the most interesting god di Greek mythology. Hades merupakan dewa yang tertua dari trio yang legendaris. Lah itu trio legendaris itu siapa aja? Zeus, Poseidon, dan Hades. Dan dia ini merupakan anak keempat dari pasangan dewa Kronos dan Dewi Rhea. So kalau kalian belum nonton yang video sebelumnya, jadi dulu itu generasinya si Zeus, Poseidon, sama Hades ini, mereka tuh punya peperangan lah yang dimana dia ini perang sama generasi Titans. Gue kasih lihat aja gambarnya gimana bisa lo imajinasiin. Nah mereka ini kan perang nih, and they won. Ini trio legendaris menang nih. Nah terus setelah mereka menang, mereka mulai deh ngebagi posisi mereka di dalam, let's just say, dalam permukaan bumi ini. Satu, si Zeus itu merupakan anak yang paling muda dari yang ketiga ini, tapi dia yang kuasa paling atas di langit. Karena memang dari peperangan yang sebelumnya itu Zeus tuh kayak the powerhouse, dia tuh yang ngemimpin, terus dia yang ngekoneksi sama ini itu. So he kinda like the MVP. Kedua adalah Poseidon, anak tengah. Nah dia ini kuasa laut. He's cute though, but no, kalau dengar cerita yang Medusa, I don't like him. Nah Hades yang merupakan anak tertuanya nih, abangnya dari mereka berdua, malah dibuang anjir ke bawah. Like damn, dia malah ditaruh di neraka, in the underworld. Yes. Jadi ini di dalam mitologi Yunani yang namanya neraka itu kan ada dewa sama dewinya. Now many of us know kalau misalnya si Hades itu merupakan dewa neraka. Tapi dalam neraka itu sebenarnya ada dewa kematian. Now the thing is, dewa kematian itu bukan Hades sama sekali. Jadi kayak beda gitu loh. Dewa kematiannya itu adalah Thanatos. Jadi kita bisa bilang kalau Hades ini bukan dewa kematian, tetapi kayak penjaga neraka. So di dalam kerajaan dunia bawah ini atau underworld, tempat tinggalnya si Hades ini tuh sangat tersembunyi. Yang karena tadi gue bilang kan udah di bawah bumi banget, like it's really the lowest of them all, yang dimana nggak semua orang itu bisa masuk. Ya iyalah, kalau lu orang baik-baik aja you're not gonna go to hell. But the thing is, kalau misalnya lu mau tahu detailnya kayak apa, vibe-nya neraka yang dimaksud Hades, mitologi Yunani itu kayak gimana, lu mendingan main God of War aja. You know who Kratos is. Yes, Daddy Kratos knows what's up. Dia udah bolak-balik ke underworld berapa kali ya bang ya? Bang, dia bolak-balik. Dan dibuang naik lagi, dibuang naik lagi. Nah tetapi which you don't know about it is, kalau di dalam mitologi Yunani itu neraka tuh nggak langsung blong, langsung paling bawah, enggak. Tetapi untuk masuk ke situnya ada 5 layer, yaitu adalah 5 sungai. Dan itu ada Acheron, yaitu sungai penderitaan atau misery. Dan sungai kedua itu ada Cocytus, sungai kesedihan atau wailing. Dan sungai ketiga adalah Phlegeton. Harusnya gue pronunciation-nya bener, like I'm trying, alright, yaitu adalah sungai api atau fire. Yang keempat itu adalah Lethe, sungai kelupaan atau forgetfulness. Sungai kelima adalah Styx. Nah ini yang paling terkenal adalah sungai Styx, yaitu sungai kebencian atau hatred. Itu ada 5 layer, tapi ini belum selesai. Di bawah 5 sungai ini tuh ada lagi. Nah setelah melewati 5 jenis sungai ini, baru deh tuh di sana ada sebuah gerbang yang gede yang terbuat dari diamond atau berlian. I know right, kayaknya di neraka kok bougie. Like is this Yves Saint Laurent store
or like a damn hill. But anyways, dan ini yang gerbang diamondnya itu dijaga sama binatang yang kalian udah pernah lihat di film-film, yaitu adalah Cerberus, anjing kepala 3. Yes, that's him. So, kenapa ini gerbang yang terbuat dari berlian itu dijagain lah sama monster yang hideous seperti ini? Karena di balik gerbang berlian itu, yaitu adalah singgasananya The Lord of the Underworld, which is Hades himself. Itu tempat rajanya. Dan yang tentu saja tempatnya Hades itu jauh lebih mewah daripada pintu depannya. Nah, most of the rooms itu merah of gold and silver. Bener-bener terang banget. Like if you wanna enter Hades room, lo mesti pakai kacamata dulu karena it's really silau. Oh, dan perhiasannya Hades itu juga banyak. Dan sampai-sampai si Hades ini juga disebut God of Wealth, yaitu adalah dewa kemakmuran. Sampai dikatakan sama Persephone, yaitu istrinya, kalau kekayaannya Hades dan tempat tinggalnya dia nih, itu tuh nggak kalah megah kekayaannya di Mount Olympus. He's rich. That's why I like him. Shmoney. Kan tadi gue udah bilang tuh di awal-awal, nggak semua orang itu bisa yang namanya akses di underworld atau neraka. Ya siapa juga yang mau ke neraka. Nah, I'm talking about kayak misalnya dewa atau dewi lain yang mempunyai bisnis lah atau pengen ngomongin sesuatu nih sama Hades, you know say. Mereka tuh nggak bisa langsung yang ke neraka mentang-mentang mereka itu udah dewi atau dewa statusnya. Itu tetap gak bisa kecuali kalau Hades itu mengundang mereka langsung, kayak perlu invitation. Kalau misalnya lu laki, lo bisa yang namanya dikeluarin langsung gitu kan, and nothing happen. Nah, kalau misalnya lu disiksa duluan, that's scary. Nah, sekarang gue ngomongin yang mening. Jadi gini, untuk jiwa-jiwa yang sudah mening ya kan, mereka tuh akan dikawal dulu tuh sampai sungai Acheron dengan dewa Hermes. Pas lagi dia udah dianterin tuh di sungai itu, dia ditinggalin deh karena dia ini yang udah mening harus melanjutkan dirinya ke suatu tempat, tapi untuk ke tempat ini dia harus menggunakan a boat atau perahu. Yes. Nah, perahu ini dia itu bakal dianterin dengan dibilang seseorang juga bukan, tapi ya kita bilang being aja ya, sesuatu tapi bentuknya manusia. Yang namanya adalah Charon. Tetapi sebagai syaratnya untuk melintasi sungai itu dengan perahu sama si Charon ini, lo itu mesti ngebayar. How you gonna pay when you're dead? You don't bring any money now. Ada caranya. Kalau ada yang nggak bisa bayar-bayar, ini orang-orang yang mening ya, jiwanya itu bakal terjebak terus di perbatasan underworld. Ibaratnya dia tuh nggak bisa ke neraka, tapi dia nggak bisa lagi ke kehidupan, dan dia juga nggak masuk surga. Bener-bener kayak hilang jiwanya di tengah-tengah, nggak ada meaningnya, nggak ada endingnya. Ya ibaratnya kayak misalnya lu mau ke wahana bocil gitu kan di time zone, tapi lu nggak pakai koin dulu gitu, tapi yang nggak goyang-goyang. Ya bener, iya bener. Nah, jadi kita itu mesti bayar dengan cara pas lagi dikubur, sebaiknya di dalam mulut orang yang dikubur itu ditaruhin koin sebagai alat pembayaran naik kapalnya si Charon. Lu kaget kan kok tiba-tiba audio gue suaranya kayak gini? Yes, pas saya gue ngomongin yang koin ini tiba-tiba hilang anjir videonya. Damn. Anyways, back to video Sasha. Nah, abis naik perahunya Charon, sampailah mereka itu di depan gerbang berliannya. Yes, jadi ketika lo naik perahu itu ya kan, lo benar-benar dianterin di sungai Acheron, abis itu ke Cocytus, Phlegeton, terus apa? Lethe, sungai Styx, jadi lo ngelewatin. Oke, tadi gue balik lagi. Ketika dia udah nyampe di gerbang berliannya, kan mereka bakal ketemu tuh Cerberus itu di depan mereka. Dan di situ yang udah dianterin pasti mereka bakal dijamin untuk bisa masuk. Tapi dia nggak bisa keluar lagi. Oke, sekalinya dia masuk, dia nggak bakal bisa keluar lagi ya. Nah, setelah mereka ketemu Cerberus itu, mereka akan ketemu nih yang para jiwa-jiwa mening dengan 3 penguji, belum sama Hades nih. Nah, 3 pengujinya itu adalah Radamanthus, Minos, dan Akos. Nah, ini 3 penguji lah yang bakal nentuin si para jiwa mening ini, apakah mereka lolos masuk ke surga atau they're staying in hell. They will make the decision. So, bagi orang-orang yang hidupnya baik-baik aja dan pada masa hidupnya itu dia pernah lah disegani oleh para dewa atau dewi di Mount Olympus. Nah, ini orang-orang dia bakal bisa tuh dikirim ke Elysium atau surga. Nah, tapi buat para orang-orang dajal hidupnya ya kan, pas lagi mereka hidup tuh nggak ada akhlaknya, nggak ada tabiatnya, itu pasti bakal disiksa seumur hidup sama yours truly Hades. Tetapi ada satu lagi nih tempat yang namanya adalah Asphodel. Untuk jiwa-jiwa atau orang-orang yang semasa hidupnya itu kurang beruntung dan belum meraih keinginannya, tapi mereka udah mening duluan, kan kesian tuh. Nah, what really happened to them? Jadi, nah ini jiwa-jiwa yang mening dan belum dapat lah cita-cita atau goals dalam hidupnya, dan mereka ini akan dibawa lah ke sungai Lethe yang tadi gue omongin di awal-awal, yaitu adalah sungai tentang kelupaan, forgetfulness. Mereka akan disuruh untuk meminum air sungainya. Lalu setelah mereka minum, mereka itu nggak ke neraka dan mereka pun juga nggak ke surga. Mereka itu akan lupa bagaimana mereka mening. Now the thing is, mereka akan juga
juga diberikan sebuah kehidupan baru atau second chance gitu, yaitu kesempatan keduanya. Karena mereka di kehidupan sebelumnya itu belum mencapai cita-citanya atau tujuan dalam hidupnya itu. I can say, Hades a little bit forgiving. Nah, contoh jiwa-jiwa yang gue maksud itu kemungkinan adalah korban dari perang, abis itu anak dewa yang diaborsi, atau slave yang budak. So anyways, back to Hades. Hades ini menurut gue orangnya introvert, like chill parah. Dia nggak begitu mau peduli tentang what's really going on Mount Olympus. Nah, di samping itu Hades adalah dewa yang serakah dan punya ambisi besar untuk memperluaskan kerajaannya, dan senang tuh sama hal-hal yang berbau kematian atau yang akan berujung kematian. He is goth. That is why I love him. He's gothic. Now with all that being said, Hades itu tuh tetap masih loh dianggap dewa yang paling menyeramkan. Now the scary part is gak tentang fisiknya aja. Mereka ya orang Yunani kuno itu percaya bahwa kematian itu akan datang jikalau mereka ini sebut namanya Hades. Dan dari situlah si Hades ini dikenal lah dengan sebutan Zeus of the Underworld, karena memang dia sepowerful itu juga. Si Hades ini kalau misalnya kita ngomongin tentang secara fisiknya ya, memang kan katanya hideous, menyeramkan. Many of authors ngedeskripsiin si Hades itu pria yang berjenggot, terus tubuhnya tegap dan gagah sebagai penguasa yang pantang menyerah. Like, okay, that is actually hot. Yeah, at least in my imagination. He is the penguasa yang pantang menyerah dan juga menjadi penjaga dari jiwa-jiwa yang mati. Kepalanya itu terus dia hiasin tuh pakai helmet of invisibility. That looks like a cool armor. Dan dengan helmnya itu kan namanya juga helmet of invisibility. Jadi dia itu bisa tuh yang namanya hilang. Nah, di waktu luangnya si Hades nih sering terlihat nyantuy aja gitu di kursi singgasananya. And now I'm going to talk about siksaannya si Hades tuh apa aja. Now let's see why kenapa dia ditakutin sama orang-orang Yunani kuno. First of all, itu ada yang namanya Ixius. Dia ini adalah manusia pertama yang ngebunuh seluruh keluarganya. Dan dia ini nafsu loh, pernah nafsu sama istrinya Zeus. Lancang bener. So anyways, what happened to Ixius? Diikat dong, diikat di roda yang berputar di atas api. Siksaan keduanya terjadi dengan Tantalus, yaitu laki-laki yang ngebunuh anaknya sendiri. Dan dia ini telah mencuri dari Zeus. I don't know what he stole, but he stole some. Nah, siksaannya yang diberikan oleh Hades adalah eternal hunger, yaitu adalah kelaparan seumur hidup sepanjang masa. Dia akan dikasih lihat terus kayak makan atau minuman depan mata dia, padahal itu nggak ada sama sekali. It was just an illusion. Yang ketiga adalah Sisyphus. Now Sisyphus bedanya itu sama yang lain-lainnya, dia pernah loh berhasil ngenipu seorang dewa gitu. Nah, just seorang dewa, beberapa dewa dia telah tipu. Now with all that being said, yang namanya penipu kan ujung berujungnya pasti bakal ketahuan. Nah, akhirnya pasti ketahuan, dia ini dikasih siksaan lah sama the one and only Hades, yang dimana dia ini diharuskan mendorong sebuah batu besar, dan itu batu besarnya mesti dorong ke atas gunung. But the thing is, ujung gunung tuh nggak pernah ada. Jadi dia tanpa ada tujuannya, nggak ada ujungnya. Dan sekalinya kelihatan dikit tuh ya di ujung gunung, dia pasti bakal digagalin lagi, dijatoin kah atau batunya kenapa. So he will always fail, bakal gagal terus. Nah, yang keempat adalah siksaan ini nih. Yang siksaan tadi tuh nggak ada apa-apanya. Siksaan yang terakhir ini bukan untuk pembunuh, penipu maupun orang-orang yang menghina dewa, bukan. Tapi buat lo pada yang belum pada subscribe gue tapi tetap nonton gue, nggak pernah like gue tapi tetap nonton gue, what is you doing? Anyways guys, that was not even joking. Subscribe to me yo. One more, ini ada fun fact nih bagi orang-orang yang jomblo. Bentar lagi Valentine's ya. Bagi orang-orang yang jomblo atau usaha untuk mendapatkan pasangan lah atau cintanya dan selalu gagal after all of this time, mereka itu bisa jadi bakalan masuk ke underworld atau ke neraka langsung karena saking putus asanya dan udah tersiksa banget. So, ngomongin tentang percintaan ya, gue mau menyambungkan Hades dan istrinya. Iya kan? Jadi ada alasannya nih kenapa Hades itu memutuskan buat nyari istri dengan cara menipu salah satu dewi Yunani, yaitu adalah Persephone, which is my favorite, yaitu adalah dewi pertanian. I love her style. But I don't do pertanian, like these nails can do some like pertanian. Pada suatu hari Persephone ini tuh lagi jalan-jalan. She was looking at these flowers, ngeliatin bunga-bunga, ya jelas dewi pertanian. Terus tiba-tiba dia melihat nih ada satu bunga exotically, dia nggak pernah lihat. Nah, dikarenakan dia penasaran, dia nyamperin deh itu bunga dan pengen metik bunga itu. Dan pas lagi jarinya nyentuh tangkai bunganya, itu tanah tiba-tiba retak dan si Persephone malah ketarik ke dalam tanah, anjir. Dia tuh
tuh nggak cuma ke dalam tanah biasa, bener-bener kesedot sampai ke neraka, sampai matter of fact, sampai like Hades bedroom. Okay, that's bad. Ngapa sampai ke kamar tidur? Now long story short, Demeter yaitu adalah ibunya si Persephone ini tahu kan tiba-tiba anaknya hilang, what's really going on here. Dia sedih, isolate herself, ngurung dirinya dan gak pernah tuh mau menguruskan ya tanaman lagi, pertanian, like she don't care about the world anymore ya, karena sedih banget anaknya tiba-tiba hilang. Soalnya dia kan yang bertanggung jawab atas tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi ini gitu. Dari waktu ke waktu, kehidupan dunia di atas semakin sengsara dan lamba parah. Yang dimana sampai akhirnya si Zeus ini tuh memutuskan untuk manggil si Hades datang. Dia bilang lah, woi Hades, lo mesti pulangin Persephone. Lo lihat ini dunia yang kita build, yang kita preserve jadi jelek gara-gara lu seneng sama Persephone, lu ambil anjir. Tapi Hades gak mau, tetap kekeh ya kan. Dan malah lagi nipu-nipu Persephone. Ya ampun, ditipu lagi, man. I kinda feel sad for her. Dengan cara dia tuh disuruh untuk makan biji pomegranate. Makanya kalian tahu kan si simbolismenya Persephone itu adalah pomegranate, karena itu ada cerita belakangnya, which is this one. Kenapa dibilang itu tipuan ya? Karena habis dimakan dia itu nggak bakal bisa keluar lagi. Si Persephone itu bener stuck bersama Hades di underworld. Akhirnya dikarenakan itu sudah terjadi, Zeus dan Hades pun bikin kesepakatan di mana si Persephone itu mau nggak mau harus tetap dibawa pulang ke bumi selama 9 bulan aja. Ya dimana 3 bulannya udah lu taruh di neraka ya, sama lu terus tiap hari. She don't have to go anywhere, sama lu terus selama 3 bulan. Asalkan 9 bulan dia ngurusin nih tanaman di dalam bumi ini. Nah dalam 9 bulan itu ya dalam bumi ini tuh tanaman pada seger lah, tetapi 3 bulan di akhirnya itu bakal ada musim salju, bisa dibilang kayak gitu. Yang dimana tumbuhan-tumbuhan yang dia rawat itu selama 9 bulan akan membeku dan tidak hidup akibat kesedihan dari ibunya itu si Demeter yang ditinggalin putrinya. Nah itu kan versi yang pertama. Versi kedua adalah kan tadi gue ngomong itu si Persephone kan tadi ditipu tuh untuk makan biji pomegranate untuk gak keluar-keluar lagi. The second version is ketika si Persephone itu udah ditangkap sama Hades dan mau gak mau jadi istrinya lah ya, ternyata selama dia di underworld itu dia malah jadi cinta juga, gak jadi kepaksa gitu loh. Bener-bener ini berdua saling mencintai, yang dimana akhirnya mereka gak ada tuh perjanjian sama si Zeus kalau misalnya 9 bulan di atas sama 3 bulan itu dia di neraka, gak ada. So yes, kita balik lagi. Diceritakan juga nih kalau pasangan Persephone dan Hades ini pernah mengampuni atau melepaskan jiwa yang sudah mening, yaitu adalah cerita Eurydice. Ceritanya si Eurydice ini itu dia mening woi di hari pernikahannya. Ya ampun, sian banget ya, karena tergigit ular. Anjir, kok bisa-bisanya digigit ular pas lagi Holy of Matrimony. But anyways, dia ini diampuni sama si Persephone dan Hades dan dikembalikan lagi ke bumi. Now the thing is, hal ini sebenarnya terjadi banget dikarenakan Persephone dan Hades ini tuh terkesima dan terharu banget sama chemistry-nya di antara Eurydice dan pasangannya yaitu si Ophelius. Si Ophelius ini tuh rela loh berpetualangan di neraka hanya untuk menjemput istrinya ini si Eurydice dengan hanya bermodalkan musik yang dia mainin. Yes, so Ophelius ya dia pokoknya pemusik lah. Dia ini tuh sampai bisa-bisanya loh berhasil bikin Kerberos ini pada tidur dengan hanya memainkan musik. He's got skills, he's got a talent. Dan mengetahui hal ini, si Hades itu mengizinkanlah mereka kembali. So si Hades ini akhirnya ngasih ini istrinya ya kan, mereka berdua nih jalan nih dari neraka, tapi dengan syarat selama perjalanannya dia untuk nyampe ke bumi ini nih, si Ophelius ini nggak boleh ngelihat wajah istrinya. Jadi lu mesti fokus ke jalan terus sampai akhirnya lu keluar deh dan nyampe di bumi. Bener nggak? Mereka pun senang dan setuju. Nah setelah perjalanan yang panjang dari neraka sampai ke bumi ini, Ophelius tuh melihat ada cahaya terang yang dipercaya itu adalah cahaya matahari. Berarti kan udah mau nyampe dekat bumi kan. Nah meskipun dia belum sampai ke permukaan bumi tuh, padahal kan dia tinggal dikit lagi, udah sedekat itu loh si Ophelius nih ya. Dia nggak bisa menahan lagi dan akhirnya ngenengok lah ke wajah istrinya. Aduh. Nah kegagalan Ophelius ini membuat Eurydice ditarik kembali ke underworld. Aduh. Yes, anyways, pelajarannya adalah sabar aja jadi orang. Karena itu semua tuh udah pasti udah disiapin. Kita tinggal jalanin aja, anjay. So at the end of the day, walaupun si Hades ini tinggalnya di neraka lah ya, literally the underworld, dan apalagi dia fisiknya bisa dibilang jelek, padahal tadi kalau misalnya dideskripsiin kayaknya gagah ganteng gitu ya, like
Menurut orang Yunani kuno dan menurut mitologi Yunani, dia itu kan hideous lah ya, dan dijauhin sama banyak orang, bahkan sama dewa-dewi lainnya aja, like, they didn't really want to associate with him. Tapi with all that being said, Hades itu merupakan dewa yang chill parah, dan dia nggak banyak cari gara-gara. Bener-bener cuma ya udah tinggal di neraka ngeliatin nih orang apakah dia deserve di surga atau neraka. Kan dia punya tuh antek-antekannya tuh yang bertiga kan. Ya udah dia mah diem-diem aja. With the diamonds, gold, and a beautiful wife, he stay loyal, keep doing his job, insanely chill, god of unbothered. That is Hades, y'all. That is why I like him so much. Karena dia juga ibaratnya dibilang jahat juga enggak, dia nyiksa orang-orang yang deserve siksaan itu. So I guess that is it, y'all. Thank you so much for watching me. Don't forget to like and subscribe, follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye. Mana cap kaki 3 gue ya? Anjir. Oh ya, gue stop dulu, lupa kan. Aduh. Sadis.